Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Mazmur 141 ayat 5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Pernahkah saudara menerima masukan, teguran, atau kritik dari orang lain? Mungkin dari orang tua, sahabat, pasangan, rekan kerja, hamba Tuhan, dan sebagainya. Apa yang dirasa saat itu? Biasanya ada dua respons yang timbul saat seseorang dikritik. Ada yang marah, dan sebaliknya ada yang menerimanya dengan hati senang dan berterima kasih. Mengapa ada yang marah saat dikritisi, dan ada yang menerima dengan lapang dada? Untuk yang marah, seringkali orang-orang seperti itu tidak aman dengan dirinya. Ada kemungkinan mereka memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Orang yang depresi dan memiliki gangguan kecemasan kerap kali menghakimi diri sendiri. Sudah ada perasaan bersalah yang besar di dalam hatinya. Nah, ketika menerima masukan, kritikan, dan sebagainya, maka hal tersebut sungguh memalukan dan membuat dirinya makin terjerumus lebih dalam lagi pada perasaan diri yang kurang atau buruk. Bahkan tidak jarang mereka menganggap masukan atau kritik yang diterimanya itu sebagai ancaman. Itu sebabnya mereka marah. Mazmur yang menjadi bacaan kita pagi ini membukakan kita pada satu hal, yakni pribadi yang sehat. Pemazmur justru berharap agar orang benar memalu dan menghukumnya. Memalu kata dasarnya adalah palu, alat pemukul yang biasa digunakan untuk menempa besi, menancapkan paku, dan lain-lain. Menerima hantaman palu tentu menyakitkan, tetapi pemazmur justru membuka diri untuk mengalami hal tersebut dari orang benar. Bukan berarti memalu di sini benar-benar sebuah pukulan dengan menggunakan alat keras atau pentungan. Oleh karena mazmur ini adalah nyanyian, maka kata itu mungkin hanya kiasan untuk teguran keras, sebagaimana yang pernah Daud terima dari Nabi Nathan terkait peristiwa Batseba dan Uria. Daud tidak menjadi marah karena hal tersebut dan tidak berusaha membenarkan diri. Justru ia menyadari bahwa teguran keras itu adalah kasih yang membuatnya kembali ke jalan yang benar. Bagian kedua yang menarik dari ayat ini adalah perkataan, "Janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku." Ini pun sebuah kiasan menurut saya tentang pujian yang dilakukan oleh orang-orang berdosa bila kita turut ambil bagian dalam kejahatan yang mereka lakukan. Contoh kisah di Alkitab tentang hal ini adalah Rehabeam anak Salomo. Saat ia meminta nasihat dari teman-temannya, ia menerima kata-kata beracun yang membuat dirinya melambung. "Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku." Kata-kata yang membuatnya melambung itu pada akhirnya menjatuhkan dia dan menyeretnya dalam kesengsaraan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup sehat dan terbuka bila menerima masukan atau teguran dari orang benar? Atau malah menjadi marah dan senang dengan pujian dari orang-orang yang tidak tulus, yang meninggikan tapi dengan maksud menjatuhkan? Kita dapat mengambil waktu sejenak dan mengintrospeksi diri. Tipe yang manakah kita? Orang yang bersedia dipalu oleh orang benar, atau orang yang menyediakan kepala untuk dituangi minyak oleh orang fasik?
Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.